Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun kita berada. Saya percaya bahwa Tuhan tetap menolong kehidupan kita dan tetap ada untuk memberikan kita ketenangan dan damai sejahtera. Saya menyapa kepada kita semua sidang jemaat yang ada di GPDI Anugerah 1 dan GPDI Anugerah 2 yang sedang hari ini, Minggu 5 April 2020 kita sedang beribadah di rumah kita masing-masing. Biarlah kita melakukannya dengan setia, dengan menjaga kehidupan kita supaya segala sesuatunya berkenan dan Tuhan yang akan menolong kita semua. Pada sharing firman Tuhan pagi ini saudara, saya ingin kita melihat tentang kehidupan bangsa Israel, peristiwa yang terjadi di Massa dan di Meriba. Satu peristiwa yang membuat kita belajar bahwa perjalanan mengikut Tuhan itu adalah bukan perjalanan tanpa kesulitan. Perjalanan mengikut Tuhan bukanlah perjalanan tanpa bahaya. Perjalanan mengikut Tuhan bukanlah perjalanan tanpa ancaman. Tetapi sebaliknya perjalanan mengikut Tuhan justru adalah perjalanan yang memerlukan perjuangan, yang memerlukan kesetiaan, yang memerlukan ketekunan. Dan di dalam semuanya itu adalah iman percaya kita yang teguh dengan Tuhan. Saudara-saudara, dalam kitab Keluaran pasal 17 di sana dikatakan saudara, nanti saudara boleh baca dari ayat 1 sampai ayat 7, tetapi saya hanya baca ayat 7 saja. Keluaran 17 ayat 1 sampai ayat 7, tapi saya baca ayat 7 saja saudara-saudara. Saudara perhatikan, dinamailah tempat itu Massa dan Meriba oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Satu tempat pada waktu itu sering dinamai atas sebuah kasus atau sebuah peristiwa yang terjadi. Misalkan satu tempat yang namanya Mara. Mara itu artinya pahit. Kenapa dinamai tempat itu pahit? Karena di situ ada air yang pahit. Nah, kalau kita juga mengajukan pertanyaan kenapa tempat itu dinamakan Massa dan Meriba, karena tempat itu adalah tempat pertengkaran, tempat di mana bangsa Israel mencobai Tuhan, dan perkataan mereka sangat menyakitkan Tuhan. Saudara perhatikan dalam ayat ini dikatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Saudara, kalau saudara sebagai seorang suami lalu istri saudara berkata, adakah suami, adakah bapak keluarga di tengah-tengah kita, padahal dia ada di samping saudara. Atau sebagai istri, sebagai anak saudara berkata, adakah orang tua di tengah-tengah kita, padahal mereka ada di tengah-tengah kita, mereka ada di dekat dengan kita. Sangat menyakitkan perkataan ini. Kita tahu bahwa bangsa Israel mengalami perjalanan dari Mesir sampai ke tanah Kanaan itu. Itu adalah penyertaan Tuhan. Tuhan membuktikan di depan mata mereka bahwa segala sesuatu mujizat itu dengan luar biasa, sangat dahsyat. Kita nggak pernah menyaksikan apa yang disaksikan oleh bangsa Israel pada waktu itu. Mereka melihat 10 tula, mereka menyaksikan tanah yang kering di dalam lautan, laut Kolsom. Kita nggak pernah menyaksikan itu. Tapi mereka berkata, adakah Tuhan di tengah-tengah kita? Masalah yang mereka hadapi di Massa dan Meriba, saudara, adalah mereka tidak mendapat air. Saya rasa masalah ini lebih berat daripada masalah kita hari ini. Kita hari ini saya yakin di rumah kita ada air. Minimal walaupun kita sedang mengalami kesulitan ekonomi akibat pandemi COVID-19 ini, tetapi saya yakin semua rumah, seluruh sidang jemaat pasti ada air. Kalau saya datang ke situ dan minta air, pasti saudara kasih air. Kecuali saya minta yang lain, kemungkinan tidak ada pada saudara. Tetapi kesulitan yang dialami oleh bangsa Israel adalah kesulitan yang di ujung tanduk, di mana mereka kalau tidak minum berarti mereka akan mati. Kalau tidak ada air berarti mereka akan mati semuanya. Dan pertanyaan ini diajukan dalam posisi ketika mereka kehausan. Kadang-kadang ketika masalah terjadi, kata-kata kita mulai melakukan hal-hal yang negatif. Kata-kata kita mulai melenceng. Respon kita mulai salah. Cara pandang kita mulai keliru dan lain sebagainya. Iman kita mulai bimbang. Iman kita mulai ragu dan berkata, di manakah Tuhan? Padahal Tuhan sudah berfirman kepada bangsa Israel dalam ayat 6, dikatakan di sana, aku akan berdiri di depanmu di atas gunung Horeb. Aku akan berdiri di depanmu. Jadi sebenarnya di manakah Tuhan? Di depan kita. Kalau kita belajar kata di depan ini berarti Tuhan itu yang memimpin kita, dialah leader kita.
Dalam posisi ini kita bukan leader, kita bukan pemimpin. Tuhan yang memimpin kita, Tuhan yang membawa kita. Dari Keluaran 17 ayat 1 sampai 7 ini kita bisa melihat kebenaran firman Tuhan. Ada dua hal tentang mengikut Tuhan. Yang pertama, perjalanan mengikut Tuhan bukanlah sebuah perjalanan tanpa pergumulan atau kesulitan. Kadang-kadang kesulitan justru diizinkan Tuhan, saudara. Ancaman demi ancaman, hambatan demi hambatan. Supaya kita memiliki perjuangan, memiliki kemampuan kesetiaan. Tuhan gak berjanji membuat segala sesuatunya menjadi mudah. Apakah Tuhan pernah berkata, ikutlah aku maka keluargamu akan menjadi mudah, bisnismu akan menjadi mudah, pekerjaanmu akan menjadi mudah? Tidak ada firman itu. Malah Tuhan berkata, ikutlah aku, kau akan memikul salib, menyangkal diri, memikul kuk yang kupasang. Jadi perjalanan yang kita alami untuk mengikut Tuhan bukanlah perjalanan yang mudah. Kesulitan, pergumulan itu tidak terhindarkan, ini realita. Semua orang mengalaminya. Kalau kita bilang negara Kristen mengalaminya, ya. Negara non-Kristen mengalaminya, ya. Artinya siapa saja di seluruh dunia ini mengalami masalah dari virus yang begitu luar biasa ini, saudara-saudara. Kalau kita masuk kepada kehidupan kita semua, selama kita hidup di dunia ini, masalah tetap ada. Terkadang-kadang Tuhan memakai masalah untuk mendidik, mendewasakan kita. Tapi kadang juga untuk melatih iman kita. Bahkan untuk mengingatkan kita tentang hal-hal yang telah kita lakukan dengan cara yang salah. Sering juga untuk menyadarkan kita bahwa sebenarnya kita bukanlah orang-orang yang luar biasa tanpa Tuhan. Jadi perjalanan mengikut Tuhan bukanlah perjalanan tanpa pergumulan dan kesulitan. Perjalanan mengikut Tuhan bukan menjadi segala sesuatunya akan mudah. Tapi saya percaya perjalanan mengikut Tuhan akan menjadi indah pada waktunya. Orang percaya harus yakin Tuhan yang menjadikan indah bagi kehidupanmu. Tuhan yang menjadikan indah bagi pekerjaanmu hari ini. Lalu yang kedua, saudara, perjalanan mengikut Tuhan adalah perjalanan untuk mengenal dan memahami siapakah Tuhan yang sebenarnya. Pertanyaan orang Israel ini dengan berkata, adakah Tuhan di tengah-tengah kita? Adalah pertanyaan yang sebenarnya membodohi iman percayanya sendiri. Masa mereka berkata adakah Tuhan, padahal mereka sudah menyaksikan perbuatan Tuhan yang luar biasa. Masa mereka berkata adakah Tuhan, padahal mereka sudah menyaksikan di depan mata mereka. Laut Teberau itu bisa terbelah dua. Saudara-saudara, kadang-kadang kesulitan membuat sudut pandang kita salah. Pergumulan membuat cara iman kita salah. Justru bukan makin kuat teguh, malah kita makin melenceng. Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa hidup ini tanpa air mata. Tapi air mata bisa diubah menjadi permata. Allah menyertai kita dan memberikan kemampuan kepada kita. Allah menyertai kita bukan menghilangkan masalah-masalah, tapi supaya kita mengenal siapakah Tuhan yang sebenarnya. Mungkin dari pergumulan ini, orang-orang Kristen di seluruh dunia harus sadar siapakah Tuhan yang sebenarnya. Saudara-saudara, disinilah letak bagaimana kita membuktikan Allah yang benar. Elia ketika mempertontonkan demonstrasi siapa yang bisa mendatangkan api, ia hanya seorang diri. Bukan berarti ketika dia seorang diri dia tanpa Tuhan. Ketika dia ada Tuhan, 1 juta bahkan berjuta-juta manusia pun melawan dia, Tuhan tetap membela dia. Hari ini saudara-saudara, mari kita mengenal dan memahami siapakah Tuhan. Jangan kita bertanya di manakah Tuhan, apakah Tuhan ada di tengah-tengah kita. Jangan kita mencobai Tuhan, jangan kita bersungut-sungut, jangan kita melakukan hal-hal yang melanggar dari firman Allah. Tapi kita tetap percaya, mata kita tertuju kepada Tuhan. Tuhan sudah katakan dalam ayat 6 Keluaran 17, aku berdiri di depanmu. Walaupun Tuhan tidak ada yang kita lihat secara kasat mata, tapi dengan iman percaya kita, Tuhan ada berdiri di tengah-tengah saudara. Saya percaya hari ini, hari Minggu yang baik ini, walaupun kita beribadah di rumah kita masing-masing, Tuhan ada di rumah saudara, Tuhan ada di keluarga saudara, terlebih Tuhan ada di hati saudara masing-masing, sehingga saudara mengalami kekuatan dan jaminan yang luar biasa hari ini kepada kita semua. Saya berdoa supaya kita semua melewati semuanya ini, bangsa dan negara kita dapat dipulihkan, dan segala sesuatunya dapat berjalan kembali, dan kami percaya bahwa kasih karunia Tuhanlah yang menjadi kekuatan bagi kita semua hari ini. Selamat pagi, shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.